Mari kita ambil waktu bersyukur kepada Tuhan kita yang baik, saudaraku. Kita bersyukur untuk setiap anugerahnya, untuk setiap kesempatan yang Dia berikan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan yang sudah kita terima. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan telah berikan bagi kami, untuk keluarga rohani, untuk kehidupan yang Tuhan telah izinkan kami nikmati. Biarlah Tuhan hidup kami senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan, supaya jangan sungut-sungut yang kami ucapkan, supaya Tuhan jangan komplain yang kami beritakan kepada orang lain. Tetapi biarlah Tuhan apapun keadaan kami tetap berkata bahwa Tuhan selalu baik adanya. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Biarlah Tuhan firman yang kami akan dengarkan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah kalau ini menjadi teguran dengan segenap hati kami menerimanya Tuhan. Kalau ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kami, biarlah yang jadi rema untuk kami kerjakan dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya baik ya saudara ya, coba pandang kiri kanan saudara, lihat mukanya, apakah memang seperti yang dia ngomong? Makasih Pak Yohanes ya dan Ibu Linda yang hari ini beri saya kesempatan untuk bisa jadi berkat. Saudara, hari ini kita bicara satu hal yang jadi rema juga dalam hidup saya yang Tuhan ajarkan, saudara. Saya beri judul The Winner, ya, tentang pemenang. Nah, kalau Anda lihat gambar ini, saudara, menurut saudara, batu catur mana nih yang menang dan mana yang kalah? Yang warna putih apa hitam? Kok Anda jadi ragu-ragu? Padahal kalau tidak ditanya langsung tahu. Tapi begitu ditanya jadi ragu-ragu menjawabnya. Saya mau nanya sekali lagi, saudara, ini bahasa Indonesia bukan bahasa roh, ya. Anda lihat saudara, ada dua batu catur, ada catur yang putih, ada batu catur yang hitam. Kalau saya tanya sama saudara, yang manakah yang menurut saudara disebut sebagai pemenang? Yang putih apa hitam? Ada yang bilang hitam? Gak ada. Bilang putih? Nah, kenapa Anda menjawab putih? Kenapa Anda jawab putih? Karena posisi hitamnya jatuh. Oke ya. Setuju dengan Pak Sam? Ya saudara. Nah, inilah yang seringkali jadi pandangan umum kita, bahwa pemenang adalah jika ada yang kalah. Ya. Dan hal ini saudara tanpa sadar membuat seolah-olah kita harus jadi egois nih untuk jadi menang. Karena namanya pemenang berarti ada yang dikalahkan. Kalau tidak ada yang dikalahkan, bagaimana bisa disebut sebagai pemenang? Kan begitu saudara. Nah, sehingga apa saudara? Di dalam kehidupan kita, peringkat atau jabatan itu menjadi prioritas. Kalau kita bisa berada di tingkat manajer atau direktur, berarti kita sudah mengalahkan banyak kompetitor. Sehingga itu menjadi incaran, saudara. Yang belum sampai ke sana menjadi tidak puas, yang sampai di sana menjadi sombong. Nah, apakah ini yang disebut pemenang, saudara? Makanya kita seringkali terjebak di rasa kalah, kita kecewa saudara, karena kita bukan ada di posisi puncak. Nah, saya mau nanya sama saudara lagi. Yang mana yang disebut pemenang, putih apa hitam? Yang bilang putih angkat tangan. Gak berani. Ya. Nah, karena apa saudara? Karena the winner sebenarnya bukan bicara siapa menang, siapa kalah. Ya, saya akan jelaskan nanti kepada saudara. Ini juga yang dilihat oleh pakar pendidikan. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada satu peraturan yang dibuat bahwa penghapusan peringkat itu harus segera dilaksanakan.
Kalau dulu kita, saudara, kalau dulu saya kelasnya itu kan isinya 52. Ya banyak, saudara ya. Anak-anak sekarang kan isinya 15, 20 gitu ya. Kalau dulu, saudara, berapa yang daftar, berapa yang diterima, saudara. Kalau perlu buka kelas lagi sampai ya uyul-uyul di dalam, saudara. 52 orang. Ada yang pernah 60, saudara. Nah, nanti kalau terima rapor, selain kita lihat yang mana yang naik, siapa yang naik, ya, kita selalu melihat ada kotak kecil di bawah, peringkatnya berapa. Benar nggak? Ya, yang milenial itu enggak sadar. Kalau kita masih tahu, saudara ya. Kamu nomor berapa? Oh, sudahlah, ya biasa langganan, nomor 3 dari belakang. Jadi kalau 52 dia nomor berapa, saudara? 49, saudara. Nah, ada teman saya satu kali, dia itu langganan juara 1. Satu kali, saudara, dia dikalahkan oleh seorang pria yang selama ini jadi runner up. Jadi mereka kejar-kejaran selama berapa tahun, saudara. Nah, angkanya hanya 0, saudara, dikit sekali, saudara. Saudara, dia nangis seminggu, tidak mau keluar kamar, saudara. Papanya sampai bingung mau hibur dia gimana nih, karena dia bilang, aduh, saya nggak jadi juara 1. Itu ngalahin, itu ngerusakin mental. Ya, akhirnya, saudara, peringkat dihilangkan. Nah, sayang sekali, saudara, hal-hal seperti ini juga dianut oleh orang percaya. Sehingga kita, saudara, muncul banyak doa-doa yang egois. Ya, yang berpusat kepada diri kita tanpa kita peduli sama orang lain. Anda pernah nggak dengar satu kesaksian, saudara, atau mungkin saudara juga pernah bersaksi, Anda bercerita, saudara-saudara, luar biasa Tuhan itu, Tuhan kita pelindung yang sejati, Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur. Anda bayangkan, saudaraku, kemarin terjadi gempa bumi, ya, dan rumah saya itu tetap tegak berdiri, retak satu pun tidak, saudara. Tapi tetangga kiri kanan saya itu sampai roboh, ada yang miring. Memang Tuhan kita dahsyat. Anda pernah dengar kesaksian kayak begitu? Anda mengaminkan? Ngaminkan apa enggak? Oh, dulu amin, sekarang enggak. Mulai sekarang tuh kapan? Oh, hari ini. Oh, luar biasa. Berarti baru bertobat ya. Oh, luar biasa. Kita akan mengaminkan itu, saudara. Karena apa? Karena yang bersaksi juga merasa bahwa hanya dia yang paling disayang Tuhan. Tahukah saudara bahwa ada firman yang berkata love your neighbor? Kasihi tetanggamu. Apakah pemenang berarti kita bersorak sementara yang lain sengsara? Apakah Anda bisa memastikan bahwa hanya hidupmu yang benar sementara tetanggamu tidak benar? Kan tidak begitu, saudara. Saya selalu yakin bahwa semua di dalam rencana Tuhan, kalaupun kita tetap berdiri berarti tidak sampai titik di situ, tapi koma, ada sesuatu yang harus kita kerjakan bagi neighbor kita. Tapi kita nggak bisa berkata, oh Tuhan itu baik, lah terus gimana dengan dia? Apakah Tuhan tidak baik bagi dia? Nangkap ya, saudara ya? Nah, inilah yang ingin diubah oleh Paulus, saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Dia berbicara tentang konsep pemenang. Tentu saja dalam hal iman. Ya, dia berkata begini, saudara, dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Yuk sama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, saudara. Jadi Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa konsep pemenang yang selama ini kita anut, yang dipahami oleh dunia, sama sekali berbeda ketika itu dikaitkan dengan iman kita. Ya, dan dia berkata, saudara, bahwa orang-orang yang menang ini harus menganut 3 pemahaman ini, saudara. Mengakhiri pertandingan, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Apa maksudnya, saudara? Yuk sama-sama kita lihat satu-satu, saudara ya. Coba lihat yang pertama, saudara. Menurut Paulus, saudara, dia berkata, yuk klik sekali. Menurut Paulus dia berkata, setiap pemenang itu memiliki pertandingannya masing-masing. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Artinya apa? Setiap kita, saudara, di dalam iman kita, kita tidak bertanding dengan siapapun. Kita ini punya lintasan yang berbeda satu sama lain, sekalipun kita satu ruangan. Karena apa? Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini sangat private buat dia, saudara. Karena Paulus menyadari bahwa lintasan yang dia lewati tidak ada orang lain, tetapi yang ada adalah dirinya sendiri. Makanya kita nggak bisa membandingkan hidup kita, kualitas iman kita, kondisi hidup kita dengan orang lain, saudara. Kita nggak bisa berkata, saya bisa dalam 2 tahun selesai permasalahan saya. Saya yakin kamu juga bisa, dalam 2 tahun terakhir pasti bisa. Nggak bisa, saudara. Karena ini bukan kejar-kejaran satu sama lain. Tetapi kita memiliki problemnya masing-masing, prosesnya masing-masing, saudara, tujuannya masing-masing. Ya, walaupun saudara kita punya penyakit yang sama, bahkan berobat di dokter yang sama, tetapi belum tentu hasil yang sama kita terima. Tangkap ya, saudara? Kenapa bisa berbeda, saudara? Karena memang Tuhan memprosesnya itu berbeda. Kita lahir dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Ya, masalah yang berbeda, saudara. Orang sekeliling kita yang berbeda. Kondisi hati yang berbeda. Ketahanan kita beda. Jadi kita nggak bisa berkata, oh kamu lemah, saya lebih kuat daripada kamu. Ini konsep lama berarti. Bahwa orang menang berarti ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kalah, ada yang menang. Tapi kalau kita belajar dari Paulus, kita akan berkata, oke, enggak apa-apa. Kamu berjalan dalam prosesmu. Kalau proses saya, kita nggak membanggakan diri. Kita tidak menjadi sombong. Tapi kita berkata, kalau proses saya, Tuhan kerja kayak begini. Satu hal yang saya yakin, Tuhan kita sama. Dia punya 1001 jalan untuk nolong kamu sama seperti dia nolong saya. Orang yang mendapat itu mendapat kasih karunia. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya lebih hebat karena dalam 1 tahun saya bisa pulih pernikahan saya bisa move on, maka yakin kalau kamu 2 tahun berarti kamu lebih lemah daripada saya. Padahal belum tentu. Karena suaminya berbeda, anaknya berbeda, kondisi hatinya berbeda. Dia lahir dari keluarga yang berbeda, dia dibentuk dari pola asuh yang berbeda. Dan hanya dia dan Tuhan yang tahu, bukan kita. Apa hak kita menjadi hakim? Makanya Paulus berkata, aku mengakhiri sebuah pertandingan. Saya tidak harus membandingkan membandingkan hidup saya dengan orang lain. Ya, nah inilah yang jadi masalah, saudara. Kalau kita memahami konsepnya Paulus, kita nggak akan mau jadi sama orang. Ya, kita tidak akan berkata ketika dia berkata begini, kamu ke sana, ke hamba Tuhan sana, saya didoakan, mama saya lumpuh jalan dalam nama Yesus ketika dia berdoa. Dia nubuatkan saya dari 10, 9 terjadi, 1 saya yakin dalam proses penantian. Berbondong-bondong orang datang. Kenapa, saudara? Karena dia akurat 90%, saya juga pengen dinubuatin. Sampai di sana, saudara, lu yang buat gitu ya, bukan nubuat yang Anda dapatkan. Karena konsep kita pemenang itu mencapai sesuatu. Padahal tidak begitu, saudara. Kita nggak perlu mengikuti prosesnya orang. Kita nggak perlu minder, saudara, dan merasa gagal karena proses kita lama. Nggak usah, saudara. Nanti kalau orang bilang, kok kamu lama ya? Bilang begini, saudara, karena aku pohon jati. Pohon jati lama. Ya. Kok saya cepat ya? Ya mungkin kamu pohon mangga. Kalau saya pohon duren, bilang begitu. Butuh waktu yang lebih lama. Butuh cara tanam yang lebih lama, saudara. Ya, memang berbeda-beda. Pengalaman pribadi yang berbeda-beda, saudara. Saya mau bilang sama saudara, sekalipun kita berpikir nih, saya mau coba deh caranya Pak Yohanes gimana dapat mujizat. Sekalipun Anda coba caranya Pak Yo, pasti Anda akan punya pengalaman pribadi sama Tuhan yang berbeda. Benar gak, saudara? Anda tidak akan melihat sisi Tuhan yang sama setiap orang. Enggak. Pengalaman pertobatan saya, pengalaman pertobatan Pak Yohanes, pengalaman pertobatan kita semua, itu berbeda. Tapi kita semua berjumpa dengan Tuhan yang sama. Tapi Tuhan menjumpai kita dengan cara yang berbeda. Benar gak, saudaraku?
Nah, kalau ini kita ambil jadi satu pola, kita pasti akan sulit menemukan Tuhan. Tapi kalau kita berkata bahwa ini adalah proses saya sama Tuhan. Ini adalah pertandingan saya sama Tuhan. Ini adalah hal yang harus saya jalani sama Tuhan. Jalani, saudara. Nggak usah lihat orang lain. Ini yang seringkali ketika kita salah pemahaman, kita akhirnya ikut-ikutan, saudara, kepada imannya orang. Nah, saya pernah cerita kepada saudara, kalau tidak salah di sini, mungkin saudara juga ingat-ingat atau juga ada yang lupa. Ayub adalah satu contoh yang bagus sekali kalau saya bilang. Ya, coba kita lihat, saudara. Saya jelaskan ulang sedikit kalau Anda pernah dengar. Nah, Ayub ini adalah satu kisah sastra sebenarnya. Masuk kitab sastra, dan itu tidak menuliskan tentang Tuhan sebenarnya. Tidak ada siapa ini, Tuhan seperti apa, Yesus apa, enggak terlalu disebutkan. Nah, Anda perhatikan sama-sama, saudara ya. Kalau kita baca kronologi, maka kita ketemu Ayub pasal 42 itu adalah pasal di mana Ayub sudah selesai dengan prosesnya, benar? Ya. Jadi setelah dia selesai dengan prosesnya, dia akhirnya bilang begini, saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Berarti ini adalah pasal di mana dia sudah melewati semuanya dan dia sudah pulih. Baru dia bilang, saudara, oh ternyata begini. Oke? Nah, kita mundur ke pasal 3, saudara. Pasal 3 adalah pasal dimulainya proses itu. Betul ya? Pasal 1 anaknya mati, hartanya habis. Pasal 2 tubuhnya sakit, saudara. Pasal 3 muncul kata-kata ini. Ya. Nah, coba kita lihat, saudara. Karena yang kutakutkan itulah yang yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Jadi saudara, apa yang ditakutkan oleh Ayub? Apa yang ditakutkan oleh Ayub? Kalau ini pasal 3 dia ngomong begini, berarti kejadian yang dia takutkan di pasal berapa? Pasal 1. Benar ya? Pasal 2. Waktu dia sakit, waktu dia kehilangan anak, waktu dia bangkrut, saudara, pasal 3 dia bilang, ini loh yang selama ini saya takutkan. Ternyata yang saya takutkan selama ini terjadi juga. Tangkap ya, saudara? Padahal, saudara, kenapa, saudara, dia bahkan berkata, saya nggak tenang ini, saya nggak tentram. Karena selalu kepikiran, aduh jangan-jangan anakku nanti ini bikin salah, aduh mati nanti, aduh celaka nanti. Dia persembahkan korban, saudara. Aduh jangan-jangan nanti hidupku tidak diberkati, usaha saya bangkrut, nanti harta saya habis. Gimana caranya ya supaya harta saya terlindungi? Ya udah aku menabur dah. Siapa nih janda aku kasih, siapa nih orang anak yatim aku kasih, yatim piatu aku kasih. Kenapa, saudara? Dia melandasi semua yang dia kerjakan itu karena dia takut bangkrut. Dia takut ada kematian dan dia takut sakit. Ketika Tuhan memberikan keterangan kepada iblis, ingatkah engkau dan lihatkah engkau hambaku Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Benar gak, saudara? 4 ini, saudara, dia lakukan ternyata karena dia takut. Oke? Jadi bukan karena dia mengasihi Tuhan, tapi karena dia takut kehilangan. Akhirnya dia mempersembahkan kepada Tuhan sebuah korban. Dari mana pemahaman ini, saudara? Dari orang. Jadi orang bilang begini, Ayub, kamu tahu enggak, Tuhan itu Allah yang memberkati kita. Oh ya, iya. Kalau kamu memberi, Tuhan akan balaskan. Apa yang menjadi informasi orang, dia lakukan, saudara. Ayub, jangan lupa loh ya, anak-anak itu harus ada yang doain. Ya, kalau mereka salah, Tuhan itu salah di hadapan Tuhan, mereka bisa dihukum.
Jadi gimana? Ya persembahkan korban. Setiap kali si A bikin pesta, 10 bikin pesta, 10 persembahan per nama. Kasih sama Tuhan. Supaya apa? Ya kalau Tuhan, seperti biasa kan saudara, kalau matahari, gerhana matahari, wah murka nih dewa mataharinya, persembahkan darah. Ya sama konsepnya. Dari mana dia dapatkan itu saudara? Dari orang. Jadi selama ini saudara, dia hidup dari pasal 1, sepanjang dia hidup, dia berdasarkan kata orang. Nasihat orang ini baik, sehingga menghasilkan seorang yang saleh, tapi dengan motivasi takut bangkrut. Akhirnya saudara, yang dia takutkan menimpa dia, semua yang dia takutkan yang membuat dia tidak bisa tidur, tidak bisa tentram, nggak bisa tenang, semua datang dalam sehari. Ambruklah semua teori. Ketika ambruk semua teori, pasal keempat dimulailah proses. Prosesnya apa saudara? Proses nahan, proses pertandingannya sendiri. Proses perjuangannya sendiri. 3 temannya saudara tidak bisa masuk di lintasannya Ayub. Makanya mereka 7 hari 7 malam duduk diam di atas abu. Karena bagaimanapun dipaksakan, orang lain memang tidak ada di lintasan itu. Itu pergumulanmu sendiri sama Tuhan. Jangan pernah salahkan orang yang tidak bisa bantu, ya, karena itu adalah perjuanganmu sendiri. Mereka hanya bisa memberi dari tepi, dari podium. Ayo semangat, ayo lanjutkan, ayo bangkit. Hanya itu. Tapi yang bisa rasakan pedihnya, yang bisa rasakan setiap goresan beling di kulit, itu Ayub. Nggak ada yang bisa rasa saudara. Nah di situ saudara, dia berjuang, dia bertahan saudara. Sampai di Ayub pasal 42 saudara. Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Waktu Tuhan pulihkan 2 kali lipat, muncul pemahaman dalam diri Ayub begini saudara. Dulu kata orang bilang hidup saleh. Dulu kata orang bilang jujur, takut Tuhan, jauhi kejahatan. Hartamu terpelihara, kesehatanmu terpelihara, anak-anakmu dijaga. Tak lakoni Tuhan, ternyata tidak. Sekarang hartaku tidak ada. Sekarang kejujuran juga nggak bisa aku berikan kepada orang, kesalehan juga aku nggak bisa bagikan. Aku hanya di kamar diam bersama dengan teman-teman yang bisu ini dan tetap berperkara sama Tuhan. Tapi dengan kondisi tetap percaya saudara, dia ngalami 2 kali lipat. Tuhan mau bilang begini, Ayub, bukan karena kamu usaha terus kamu dapat, tapi semua karena pemberianku. Asalkan kamu tetap percaya. Di proses kamu tidak menyangkal, di proses kamu tidak lari, di proses kamu tetap bertahan, di proses kamu tidak berdosa, di proses kamu tetap percaya. Itulah upah aku berikan 2 kali lipat. Disitulah dia bilang saudara, sekarang aku tahu tentang Tuhan. Tuhan bukanlah Allah yang transaksional, tapi Tuhan adalah Allah yang relasional. Di sini baru dia bilang saudara, mataku lihat Tuhan. Nanti saudara setelah kejadian pasal 42, dia ketemu sama orang, Ayub, ayo persembahkan korban supaya Tuhan nanti membela engkau. Enggak. Bukan itu. Tuhan tidak butuh persembahan kita. Dia butuh hidupku dan hatiku. Nangkap ini saudaraku. Jadi masing-masing orang saudara, apa yang dulunya si Ayub ini ikutin orang, Tuhan ubah sehingga Tuhan berjumpa dengan dia dan dia sadar kehidupanku adalah pertandinganku sendiri. Jadi saudara, ini adalah satu konsep yang Paulus ajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pemenang saudara. Nah yang kedua saudara, apa yang dimaksud dengan konsep pemenang menurut Paulus? Ya, kalau Anda baca, aku telah mencapai garis akhir. Ternyata menurut Paulus, target utama seorang pemenang saudara adalah menyelesaikan pertandingannya. Jadi seseorang dikatakan menang ketika dia selesai dengan apa yang ditugaskan. Ya samalah saudara, Anda mau lari secepat-cepatnya, Anda mau kalahkan semua orang, tapi Anda tidak masuk garis finish, Anda tidak bisa dibilang menang.
Benar ya saudara ya? Anda menang ketika Anda sudah selesai dengan apa yang telah ditugaskan kepada saudara. Nah, waktu Tuhan saudara berbicara kepada kita, saudara, dia berkata, ketika Paulus bicara kepada kita, dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Dia adalah orang yang paham bahwa hidupnya ini ada satu planning Tuhan yang harus dia selesaikan. Ingatkah saudara ketika Paulus berada dalam keadaan buta, dia mampir ke rumah seorang bernama Ananias kan? Nah kemudian Tuhan bilang begini sama Ananias, kamu doakan si Saulus ini. Saulus Tuhan, yang mana Saulus? Ya Saulus lah, masa kamu enggak tahu, dia kan orang terkenal itu. Oh penganiaya jemaat, iya doakan dia. Aduh Tuhan, saya enggak mau doa untuk dia. Kalau saya doakan dia, dia kan penganiaya jemaat. Artinya begini saudara, kalau buta lebih baik. Tuhan bilang enggak, saya mau pakai dia untuk menjadi alatku bagi bangsa-bangsa lain. Itu planning Tuhan. Ketika Paulus diselamatkan saudara, dia langsung ke Roma, dia ke Italia saudara, dia ke Asia Kecil, dia bawa berita Injil kepada orang-orang di luar Tuhan. Di luar Yahudi saudara maksud saya. Di luar Yahudi dia beritakan Injil saudara. Dan ketika dia sudah melakukan segala sesuatu, dia bilang begini, aku mencapai garis akhir. Jadi saudara begini saudara, kita ini harus paham bahwa ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan fokus kepada bagaimana saya diberkati, bagaimana saya enak hidupnya, bagaimana saya, enggak. Kita harus paham Anda diberkati untuk apa. Kita harus paham Anda sembuhkan untuk apa. Kita harus sadar saudara, Anda mengalami mujizat untuk apa. Saya mau nanya sama saudara, kalau Anda sakit, berdoa minta mujizat dan sembuh, bisa sakit lagi enggak? Kemudian saudara setelah setahun sakit lagi, minta lagi mujizat. Setelah Anda minta mujizat, bisa enggak sakit lagi? Bisa saudara, dapat mujizat nih saudara. Tahun depan saudara, udah 3 tahun nih dapat mujizat. Sakit lagi saudara, minta lagi mujizat. Saya mau nanya saudara, setelah dapat mujizat yang ketiga, bisa sakit lagi enggak? Nah terus untuk apa? Sembuh, mujizat, sakit, mujizat, sembuh, sakit, mujizat, sembuh. Untuk apa? Untuk akhirnya bertambah tua dan akhirnya mati. Pertanyaan saya begini saudara, ketika Anda sakit kemudian Anda minta mujizat, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Apa yang Anda kerjakan setelah mujizat? Kan itu yang harus ditanya saudaraku. Kalau kita bilang, ya hidup seperti biasa, yang penting punya asuransi jaminan mujizat. Jadi kamu ubah apa? Ya aku enggak ubah apa-apa. Kamu ubah orang apa? Aku enggak ubah orang. Kamu ubah keluargamu apa? Enggak. Kenapa? Begitu aku sakit, saya yakin ada mujizat. Maka saudara, Anda adalah pemburu mujizat. Itu kesalahan besar. Kita harus melihat, kenapa aku sembuh? Kenapa aku dipulihkan? Untuk apa kesempatan 1 tahun ini? Ketika ini dikerjakan saudara, barulah kita nanti sadar. Nanti ketika masuk pada bagian tertentu, kita bilang, aku sudah mencapai garis akhir. Ya saudara ya. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, Yesus ngomong apa ketika disalib? Hampir mati. Dia bilang apa saudara? It is finished. Sudah selesai. Apa yang Paulus bilang saudara? Dia berkata apa? Aku telah mencapai garis akhir. Apa yang Daniel alami ketika dia akan mati? Kamu pergilah, istirahat. Nanti pada waktu kebangkitan orang mati, kau akan ikut bersama-sama. Selesai. Apa yang Daud alami saudara? Apa yang Tuhan tuliskan untuk Daud? Aku telah menemukan Daud, orang yang berkenan di hatiku. Dia berkenan selama angkatan hidupnya dia saudara. Jadi ini yang harus kita bisa pahami saudara. Kalau saudara hanya sekedar ngalami pencapaian, Anda berkata Anda berhasil, Anda harus bisa melanjutkan. Untuk apa keberhasilan ini? Karena ada tugas di dalam setiap keberadaan kita. Pak, kalau saya lagi sengsara Pak,
Apakah juga ada tugas? Ada. Ada, saudara. Saya mau beritahu kepada saudara, Injil paling efektif disampaikan oleh orang yang pernah mengalami hal yang sama dengan kita. Benar? Kita pernah sakit kanker contoh. Kemudian kita sembuh, kita mengalami pengobatan, kita ngubah pola hidup kita. Sampai hari ini kita bisa bertahan. Terus ada yang sakit. Akan sangat efektif, saudara, ketika yang pernah sakit atau yang sedang berjuang itu ngomong sama orang sakit. Benar nggak, saudara? Jadi saudara, tidak ada sakit yang kebetulan. Nggak ada. Nggak ada berkat kelimpahan yang kebetulan. Kok bisa begitu, Pak? Ingat Kak Esther? Esther itu adalah anak yatim piatu. Papa mamanya meninggal. Kemudian ada sepupunya, saudara. Saudaranya Mordekai punya anak namanya, saudaranya papanya punya anak namanya Mordekai. Karena lebih tua, diangkat adik, akhirnya jadi anak angkat. Diculik bareng, saudara. Dibawa bareng sama-sama ke Babel. Ditaruh di Persia. Di kerajaan Ahasiweros. Kemudian, saudara, anak yatim piatu ini dididik, saudara, didaftarkan kepada kontes kecantikan Putri Sejagat begitu ya, Universe. Dimasukkan, saudara, terpilih. Setelah terpilih jadi ratu, saudara, muncul Haman kan. Setelah muncul Haman, Mordekai bilang, Esther, jangan-jangan untuk saat seperti inilah kamu jadi ratu. Artinya apa? Sejak yatim piatu, Tuhan sudah punya planning untuk dia, sampai dia menjadi ratu, saudara, supaya membebaskan bangsa Yahudi dari tirani Haman. Jadi hidup kita ini, saudara, punya planning Tuhan. Kita harus berkata, saya harus menyelesaikannya. Jadi tidak ada itu, saudara, jadi orang Kristen nganggur, nggak ada. Tidak ada jadi orang Kristen tidak melayani. Tidak ada jadi orang Kristen kubur karunianya, nggak ada. Kita jadi orang Kristen harus jadi berkat, saudaraku. Itu sudah mutlak. Kapan kita nggak jadi berkat, nggak ada upahnya. Ya, kapan-kapan lah, saudara, saya bisa jelaskan kepada saudara tentang planning ini. Ya, nah coba lihat, saudara, apa yang Yesus alami sendiri. Coba kita baca. Bahkan Yesus pun, saudara, itu saya bisa bilang dia pun punya tugas yang dia selesaikan. Coba kita klik. Jadi dia ketemu dengan perempuan Samaria. Kenapa bisa ketemu? Karena muridnya pergi cari makanan. Dia ketemu, dia berbincang-bincang, akhirnya perempuan ini mengenal Injil, dia ke desanya, panggil satu desa datang, saudara, dan Tuhan ajarkan dan banyak yang diselamatkan. Ketika muridnya datang, bawa makanan, dia bilang begini, saudara. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, yuk sama-sama, suara nyaring, 1, 2, 3. Apa, saudara? Makananku ialah apa? Melakukan kehendaknya Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Tuhan sendiri, saudara, itu punya tugas yang dia kerjakan. Dan dia berkata, tugas ini adalah makananku. Jadi kalau ada orang Kristen, saudara, sama sekali tidak pernah mengerjakan sesuatu untuk kepentingan Tuhan, itu sama aja dia jadi orang Kristen yang sebenarnya nggak pernah makan. Makanya orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang mengerjakan perencanaan Tuhan, hidupnya itu fulfill, puas. Karena dia berada pada jalur kehendak Tuhan, saudaraku. Ya, dikatakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Apa kehendak Bapa itu? Menjangkau orang-orang yang sakit, menyembuhkan mereka, memberitakan Injil, saudara, menyelamatkan yang terhilang. Makanya ketika dia disalibkan, dia berkata, sudah selesai. Karena Dia yang mengutus Tuhan mau supaya Dia menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Amin, saudaraku. Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda berada di dalam sebuah keluarga yang belum pulih dan saudara berkata, aduh Pak, aku rasanya salah kawin nih, salah nikah. Belum tentu, saudara. Mungkin Tuhan punya tugas buat saudara
untuk menjadi tiang doa, untuk menjadi penyelamat bagi perahu keluarga saudara. Amin. Ya, tapi Pak, kok saya tersiksa? Bukan saudara, itu bukan masalah siksa apa enggak. Ya, itu masalah kepercayaan Tuhan. Ya, tetap bertahan saudara. Ini pertandingan saudara. Ya, jangan pernah menjadi kalah dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir saudara, apa yang Paulus katakan tentang konsep kemenangan saudara. Dia berkata begini. Coba kita lihat. Aku telah apa? Memelihara iman. Nah, Paulus berkata, pemenang iman itu berjuang mengalahkan dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi seorang pemenang itu dikatakan menang kalau dia sudah selesai dengan tugasnya. Yang kedua, kalau dia sudah menang dengan dirinya sendiri. Jadi lucu ya saudara ya. Kita lari sendiri, bertanding sendiri, lawan siapa? Lawan diri sendiri saudara. Nanti finish, gitu ya, merayakan sendiri gitu ya. Tapi itulah konsep pertandingan, konsep pemenang iman. Paulus berkata apa? Aku melewati semuanya dan aku telah memelihara iman. Ini luar biasa saudara ya. Dia berkata dia sudah melewati bagian-bagian yang paling sulit dalam hidupnya dan dia sudah memelihara imannya. Dia ngalami apa saudara? Dia ngalami banyak sekali tekanan, dia ngalami banyak sekali tantangan. Tapi dia berkata, lewati semua itu, aku tetap punya iman. Makanya dia berkata, coba kita klik satu ayat yang bagus sekali saudara. Ya. Coba klik sekali lagi. Oke, balik lagi. Ya. Dalam 1 Korintus 9, 25-27 kita lihat, yuk kita baca bareng ya. Kita baca bareng ya, sama-sama ya, atau bergantian aja lah. Saya 25, Anda 26, 27 kita bareng. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. 27 sama-sama. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan baik-baik, Paulus berkata apa? Dalam pertandingan ini, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Paulus sadar benar bahwa kedagingan di dalam tubuhnya ini harus ditaklukkan. Kalau tidak saudara, dia tidak akan pernah bisa menang. Ada kehendaknya, pikiran, perasaannya, kedagingan dia saudara. Ini adalah bicara tentang harga dirinya, iri hatinya, hawa nafsunya, keinginan pribadinya, ambisinya saudara. Itu musuh kita. Jadi saudara bisa bayangkan saudara, ketika kita bertanding dalam proses kita, apa yang muncul di hati saudara? Anda akan ngomel sama Tuhan. Tuhan, bukankah saya melayani Tuhan? Bukankah saya berdoa? Bukankah saya setia Tuhan? Bukankah saya menabur Tuhan? Itu musuh itu mulai ngomong. Saudara, kita menang saudara bukan ketika kita sembuh. Bukan. Tapi kita sembuh dalam perubahan karakter dan pikiran. Kita menang itu bukan pada saat kita dari bangkrut jadi pulih, dari tidak ada minus jadi plus dan kita bilang aku menang. Bukan. Ketika dari minus Anda plus tapi hatimu bebas dari keserakahan, itu baru menang. Saudara nggak bisa berkata saudara bahwa Pak saya Pak ini Pak dari dulu susah Pak, orang pandang enteng saya, orang itu nggak anggap saya, bahkan papa saya bilang orang model kayak kamu ini anak yang dikutuk seharusnya, nggak mungkin berhasil potongan kamu ini, beda sama kokomu, beda sama cecemu, beda sama siapa. Tapi Pak sekarang saya sukses Pak, sekarang saya bisa nunjukin sama orang yang menjelekkan saya, orang yang remehin saya, kepada papa saya juga bisa berhasil. Saya mau nanya sama saudara, ini orang menang apa bukan? Hah? Kalau dia ngomong begitu saudara, kesuksesannya, kemenangannya bukan? Saya bilang bukan.
Kalau menurut konsep Paulus. Karena konsep Paulus berkata, saudara, musuhmu adalah apa? Dirimu sendiri. Ketika engkau berhasil, memang kenyataannya kamu diremehkan, kenyataannya kamu ditolak, kenyataannya kamu direndahkan. Betul. Itu jadi motivasi engkau bangkit dan berhasil. Setelah berhasil, kok itu masih ada? Kok kepahitan itu masih ada? Kok harga diri itu masih kuat? Kok kesombongan itu masih muncul? Ini orang, saudara, kalau ditambah Tuhan kepercayaan, pasti arogan. Benar gak? Karena bagi dia adalah apa kata orang, saya lewatin, selesai. Enggak. Seharusnya, saudara, ketika dia berhasil, ini juga ikut sirna. Kalau ini hati dan egoisnya tidak pernah hilang, saudara, dia bukan pemenang. Saya kagum sama Yusuf, kenapa, saudara? Karena dialah pemenang sejati. Dia masuk sumur, padahal niatnya baik. Adik lo, paling kecil, cerita tentang mimpi. Yo, kita koko-kokone kan harusnya mengerti, benar gak, saudara? Ini beda umurnya jauh, saudara. Mungkin beda 10 tahun, beda 15 tahun, saudara. Tiba-tiba ada anak-anak masih ingusan begitu cerita mimpinya. Masa kita tersinggung sebagai koko paling besar? Kan enggak, saudara. 10 tersinggung. Kok bisa begitu, saudara? Tangkep, masukkan sumur, saudara. Ada yang bilang bunuh aja. Jangan. Pas lewat orang Ismail, jual aja sama Ismail. Dijual, saudara, dimasuk pasar budak. Datanglah pegawainya Potifar, pilih, kepilih si Yusuf. Masuk lagi, saudara, di rumah Potifar. Sudah enak-enak difitnah. Masuklah di penjara, saudara. Sudah enak-enak kedatangan 2 tamu. Diterjemahkan mimpinya. Ingat ya, jangan lupa ya, aku tidak salah loh, tolong keluarkan saya. Kalau kamu sudah bebas, ingatkan saya. Oke, beres, sip. Lolos, lupa 2 tahun, saudara. 13 tahun penderitaan. Jadi saudara, mungkin dalam pikiran Yusuf, ini semua gara-gara koko. Benar gak? Ketika dia jadi orang nomor 2 di Mesir, setelah 3 tahun kelaparan, saudara. Tiba-tiba Pak Yusuf ada tamu. Siapa? Soiki, kesempatan ini. Benar gak, saudara? Dulu gak bisa melawan anak paling kecil. Sekarang tinggal ngomong, hilang, saudara. Enggak itu. Dia nahan hatinya, saudara, sampai dia teriak, lepasin semua stresnya, lepasin semua bebannya. Sampai saat Mesir dengar dia nangis, saudara. Habis dia nangis, dia keluar. Dia bilang, aku Yusuf. Dipeluk satu-satu. Jangan takut, mulai hari ini kamu tidak akan kelaparan. Hidupmu, keluargamu, bangsamu aku pelihara. Ini orang menang. Karena dia mengalahkan dirinya. Dia mengalahkan dirinya. Mertua saudara bisa jahat. Singgung mertua lagi nih. Ini banyak wanita soalnya. Mertua Anda bisa jahat kepada saudara menurut saudara. Tapi nanti kalau Anda berhasil, saudara, buat anaknya tambah sayang sama dia. Itu baru pemenang. Bilang kiri kanan, buat suami kita sayang sama mamanya. Oh, sudah sayang, Pak. Kalau begitu, buat hatimu sayang sama orang tuanya. Aduh, itu yang berat, Pak. Bapak enggak tahu apa yang saya alami. Sorry, saudara, Tuhan dan Anda dalam pertandingannya, bukan kami. Amin. Pak, kalau gitu kita enggak butuh orang lain. Oh, butuh, saudara, sebagai support system, sebagai pendoa kita. Tapi yang bertanding, yang berlari Anda sendiri. Gampang, saudara, susahnya minta ampun. Yuk kita lihat ayat terakhir. Paulus bilang begini, saudara. Demikian aku dapati hukum ini, aku menghendaki yang baik, tetapi yang jahat ada padaku. Di dalam batinku, aku suka sama hukum Tuhan. Tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Nah, Paulus bilang, saudara, itu tidak gampang. Makanya dia melatih tubuhnya. Karena dia berkata, sebagai rasul pun dia menghadapi. Dia tahu yang baik, dia ngerti musuhnya, tapi tidak bisa mengalahkan musuhnya. Dia usir musuhnya, musuhnya tetap tidak mau pergi, saudara. Dia berusaha melakukan yang baik, godaan dari yang jahat tetap ada. Dia bilang, ini siapa yang bisa lepasin aku dari tubuh maut ini? Nah, kalau saudara baca tentang tubuh maut, saudara, mungkin saya pernah jelaskan di sini ya. Paulus ini hidup di zaman Romawi. Karena dia punya dua warga negara, Roma dan Yahudi, Ibrani. Nah, pada masa itu saudara, Anda tahu eksekusi hukuman Romawi itu kejam-kejam, salah satunya salib. Ada juga yang dimasukkan di dalam sebuah patung tembaga yang kosong di dalamnya, kemudian dibakar. Jadi dipanggang begitu, saudara, hidup-hidup. Ada juga yang dibuka bajunya, diikat, kemudian ditaruh ember, di dalam ember dikasih 3 ekor tikus. Terus dibakar ujung dari ember, tikus itu bingung, kepanasan, cari tempat, gerogoti dalam. Itu yang salah satu yang terkejam. Nah, ada satu yang lebih kejam juga, yaitu tubuh maut. Jadi orang yang dieksekusi mati, mereka diikat di tiang, ini ada 2 versi. Diikat di tiang, saudara, kaki, tangan semua diikat, kepala pun diikat di sini. Kemudian ada mayat, ditempelkan mata dengan mata, hidung dengan hidung, mulut dengan mulut, diikat jadi satu. Dengan badannya dibeginikan. Jadi dia diikat di tiang itu, saudara, sementara mayat itu nempel di sini. Itu disebut sebagai tubuh maut. Nanti ketika membusuk, saudara, racun dan hawa dari kematian itu dihirup masuk ke dalam, meracuni organ tubuhnya, akhirnya mati. Nah, ada versi lain, itu diikat, saudara, di punggungnya, mayat itu memeluk dia. Kayak digendong begitu, saudara, diikat begini, dan dikasih, orang sudah tahu, kalau ini lihat orang kayak begini, tidak bisa dilepaskan. Kalau dilepaskan, yang lepasin dihukum mati. Jadi dia kemana-mana bawa itu mayat. Ya, sampai mayat itu membusuk, kemudian bakteri, racun, dan hawa dari kematian ini masuk ke tubuhnya, makin lama dia makin lemah, akhirnya dia mati, saudara. Nah, Paulus mau bilang begini, aku ini kayak punya tubuh maut. Di dalam keinginanku ini, seperti sebuah monster. Ada dark side, sisi gelap dari seseorang yang tidak mau mati. Siapa yang bisa lepasin tubuh maut ini? Kalau bisa manusia celaka ini. Dibilang, saudara. Saudara perhatikan. Musuh kita bukan mertua. Musuh kita bukan suami. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Kenapa Anda marah sama orang lain? Karena keegoisanmu diambil, dikorek kan? Kenapa Anda marah sama orang lain? Karena harga dirimu diinjak-injak kan? Kenapa Anda marah sama orang lain? Karena hakmu dipermainkan kan? Kenapa Anda marah sama orang lain, saudara? Karena dia mengambil sesuatu keuntungan dari engkau dan engkau tidak rela kan? Tapi kapan itu engkau berhasil kalahkan? Engkau ganti dengan kasih. Apakah ada masih bisa ngecewain saudara? Makanya Tuhan tidak pernah bisa dikecewakan. Sampai disalib pun dia berkata, ampuni mereka. Karena tidak ada yang dia pertahankan. Karena sejak dia datang, dia sudah tuliskan di situ dalam Filipi, aku sudah ngosongin diri. Apalagi mau diambil? Tapi Paulus bilang, saudara, aku masih ngalami loh. Masih ada ini tubuh maut. Oke, saudara. Jadi ini adalah musuh kita yang terbesar. Kalau saudara mau jadi seorang pemenang iman, saudara, jangan pernah ngeluh, jangan pernah komplain, jalani saja dengan ucapan syukur. Nangis bisa Pak? Oh nangis silahkan. Khawatir bisa, tapi jangan dikuasai. Khawatir sehari nggak apa-apa, khawatir seminggu nggak apa-apa, khawatir 2 tahun itu sudah salah. Ya, jadi saudara ini yang harus kita alami dalam kehidupan kita dan saya percaya kalau kita mengalaminya maka konsep pemenang dalam hidup kita bukanlah menjadikan kita egois, tapi kita menjadi pemenang-pemenang iman yang sejati yang ketika kita berhasil kita menjadi berkat. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri datang kepada Tuhan. Musik mengalun pelan saja, open chord.